Saya hanya menyampaikan beberapa hal penting sebagai pengantar mata kuliah yang sekiranya bermanfaat buat Anda sebelum memasuki lebih dalam keseluruhan bahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya berupa nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai sesi mengawali pertemuan kita pada mata kuliah ini, mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya hanya menyampaikan beberapa hal penting sebagai pengantar mata kuliah yang sekiranya bermanfaat buat Anda sebelum memasuki lebih dalam keseluruhan bahasan. Anggap saja sesi ini sebagai sesi pengantar saja, sebagai upaya saya untuk memudahkan kepada Anda dalam memahami mata kuliah ini. Setidaknya, Anda mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang apa saja yang akan dibahas dalam mata kuliah ini, untuk lebih terstruktur dan sistematisnya saja. Kira-kira seperti itu. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, usaha untuk menghidupkan atau menggalakkan kembali Pancasila untuk saat ini diketahui mengalami pasang surut. Namun, kondisi dinamik yang ada saat ini diketahui cukup banyak yang menjanjikan. Pancasila dilupakan pada beberapa kesempatan, namun pada kesempatan yang berbeda kembali digiatkan. Itu merupakan sebuah realitas yang disungguhkan dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini. Yang menjadi stressing dari kondisi itu adalah di mana anak bangsa kembali ke Pancasila ketika ada ancaman terdengar. Yang saya maksudkan pada posisi itu adalah ketika adanya ancaman perpecahan anak bangsa serta ancaman terhadap keutuhan negara. Namun, untuk kondisi saat ini, anak bangsa patut bersyukur bahwa sebegitu jauhnya perubahan yang mengarah pada pergeseran nilai budaya bangsa diimbangi dengan sebegitu cepatnya kembali pada Pancasila. Giat berupa diskusi dan dialog tentang Pancasila merupakan wujud nyata kepedulian anak bangsa terhadap Pancasila sebagai aspek penting bagi negara ini, bagi bangsa Indonesia. Mungkin pernah terdengar tentang 4 pilar berbangsa dan bernegara. Kira-kira itu menjadi salah satu bagian yang saya maksudkan sebagai bentuk kepedulian. Sebagai bentuk kepedulian yang juga termasuk adalah kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Hal tersebut memberikan tempat yang luar biasa bagi mata kuliah agama, Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dukungan yang sangat kuat terhadap keberadaan mata kuliah Pancasila juga sangat terlihat jelas pada beberapa kesempatan lain, terutama
penyediaan anggaran untuk pengembangan pembelajaran pada mata kuliah ini. Saya mengetahui pasti bahwa Anda telah mengenal mata kuliah ini. Anda telah mengenal mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Jika pada kesempatan ini saya ajukan pertanyaan kepada Anda tentang apakah senang atau tidak dengan mata kuliah ini, mungkin saja saya akan mendapatkan jawaban dari Anda yang beragam. Ada yang menyenangi mata kuliah ini, namun ada juga yang memiliki pendapat yang berbeda dengan itu. Jika secara keseluruhan mahasiswa ditanyakan tentang suka atau tidak suka dengan mata kuliah ini, sangat mungkin saya mendapatkan jawaban yang tidak diharapkan. Karena dalam beberapa kesempatan, mahasiswa yang lain ditanyakan memberikan jawaban yang tidak senang memiliki porsi yang banyak. Dalam beberapa referensi, ditemui beberapa alasan sehingga mahasiswa menunjukkan ketidaksenangan dengan mata kuliah ini. Mulai dari ketidaksesuaian dengan bidang keilmuan, materi yang tidak begitu menarik karena membahas persoalan yang sama, hingga melahirkan kebosanan karena kurangnya inovasi di dalamnya. Pada dasarnya, saya memahami bahwa mata kuliah ini tidak sesuai dengan keilmuan Anda. Namun, pada kesempatan yang sama, yang Anda harus sadari bahwa penguasaan Anda pada bidang keilmuan tertentu tidaklah cukup, karena kepribadian Anda dipastikan mengambil bagian dalam capaian kesuksesan Anda, termasuk mengambil peran bagaimana Anda kelak mengelola negara ini. Mungkin Anda telah bertemu dengan beberapa orang yang sukses dalam pekerjaannya ataupun memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat atau mendapatkan peran penting di tengah masyarakat atau komunitas kelompoknya dimanapun dia berada. Jika Anda menanyakan seberapa besar kontribusi penguasaan keilmuan berperan atas capaiannya itu, dipastikan Anda mendapatkan jawaban bahwa penguasaan bidang keilmuan yang dimiliki tidaklah secara penuh mendominasi pada capaian kesuksesannya. Jikapun ada mahasiswa yang beranggapan bahwa materi mata kuliah ini tidak begitu menarik, saya tidak bisa menyalahkan jawaban itu sekaligus tidak membenarkannya. Karena pada posisi itu ada banyak faktor yang berpengaruh. Ada yang berpendapat bahwa tenaga pengajar mengambil posisi penting di situ. Namun, saya menegaskan bahwa materi tentang mata kuliah Pancasila ini pada dasarnya sangatlah luas, menjangkau banyak hal, bahkan segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk saya sendiri, lisensi saya mengajar mata kuliah ini sebagai alumni S2 Ketahanan Nasional. Saya kira lebih dari cukup sebagai modal yang saya miliki untuk mengampu mata kuliah ini dan menyampaikan materi ini ke Anda. Karena di dalam studi saya juga mengambil bagian dalam melakukan kajian terhadap Pancasila. Dengan modal itu, saya optimalkan dan maksimalkan penggunaannya dalam merancang perkuliahan yang menarik untuk Anda. Paling tidak memberikan pemahaman kepada Anda secara utuh tentang mata kuliah ini, mata kuliah pendidikan Pancasila. Serta yang paling penting adalah menghilangkan kejenuhan Anda dalam mempelajari Pancasila atau pendidikan Pancasila. Sebagai tanggung jawab saya atas itu semua, maka saya akan menyungguhkan kepada Anda sebuah materi yang sangat kontekstual. Tidak sedikit gagasan-gagasan menarik akan saya sungguhkan selama perkuliahan berlangsung di kelas ini. Rancangan pembelajaran pendidikan Pancasila yang Anda ikuti dalam perkuliahan saya ini nantinya telah mempertimbangkan banyak hal dan telah merujuk banyak sumber yang kuat. Sebagai tanggung jawab saya dalam mata kuliah ini, saya tidak akan membiarkan Anda menyelesaikan perkuliahan pada mata kuliah ini tanpa meninggalkan bekas yang bermakna buat Anda. Itu pun tergantung pada sejauh mana keseriusan Anda dalam mengikuti perkuliahan sepanjang durasi yang disediakan untuk saya mengulas secara tuntas mata kuliah ini. Sebelum Anda memasuki materi kuliah ini lebih jauh pada mata kuliah pendidikan Pancasila yang akan dibahas dalam beberapa pertemuan ke depan, maka hal terpenting adalah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pancasila itu sendiri, terutama konsepnya bagaimana dan hakikatnya seperti apa. Kita akan menelusuri jejak-jejak sebuah perjalanan yang panjang pendidikan Pancasila mengiringi kemajuan dan perkembangan bangsa ini, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Pendidikan Pancasila yang diajarkan di seluruh perguruan tinggi diketahui bahwa tidak sedikit telah
melewati sebuah dinamika. Durasi yang sangat panjang atas keberadaannya diajarkan di seluruh perguruan tinggi yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tidak cukup dalam memberikan sebuah kontribusi berarti tanpa adanya upaya bagaimana dia diimplementasikan dalam bentuk yang lebih real di masyarakat. Menelisik pada persoalan tersebut, pada dasarnya bahwa akar masalahnya tidaklah tunggal, namun banyak hal yang sangat mempengaruhinya seiring dengan perubahan yang kian kuat dalam dunia pendidikan di negeri ini. Meskipun demikian, bahwa pada dasarnya telah ada upaya yang kuat untuk menjadikan pendidikan Pancasila lebih baik. Hal itu tentunya terlihat pada banyak hal. Satu diantaranya adalah dengan menempatkan mata kuliah pendidikan Pancasila ini bersifat wajib. Jika kita flashback ke belakang, dalam sebuah perjalanan sejarah yang panjang, untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh tentang bangsa besar ini, mungkin Anda akan bertemu dengan kehidupan masyarakat yang memegang kuat kepercayaan-kepercayaan kepada Sang Pencipta. Bertemu dengan masyarakat yang toleran, semangat gotong royong yang tinggi, pengutamaan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, serta solidaritas yang kuat. Maka fahamilah bahwa semua itu sejatinya sebagai nilai-nilai Pancasila. Benang merahnya yang memberikan sebuah pesan kepada Anda dan kita semua bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa telah terwujud di masyarakat sangat jauh sebelum dirumuskan menjadi satu sistem nilai sebagai dasar negara. Mengenai apakah nilai-nilai Pancasila itu masih hidup dan tumbuh di masyarakat Indonesia saat ini, itu menjadi tugas Anda untuk melihat kondisi masyarakat kita saat ini. Setidaknya ada beberapa tema besar yang sekiranya masih terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sebut saja masalah perpajakan, korupsi, lingkungan, disintegrasi, dekadensi moral, narkoba, penegakan hukum, dan terorisme. Dan atas segenap fenomena buruk yang mengemuka itu pun yang menjadi alasan atau sebagai dasar penting pendidikan Pancasila senantiasa menyertai dan disertakan dalam dunia pendidikan sebagai bentuk kepedulian, termasuk diajarkan di lingkungan perguruan tinggi, di kampus tempat Anda menimba ilmu saat ini. Paling tidak, pendidikan Pancasila ini dijadikan sebagai penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam setiap aktivitasnya dan memperkokoh jiwa kebangsaan serta memperjelas dan mengarahkan kemana arah yang harus dilaluinya. Hal itu dikarenakan mau tidak mau, suka atau tidak suka, bahwa Anda ini merupakan generasi muda, generasi penerus yang akan menjadi cerminan bagaimana kondisi bangsa ini di masa depan. Saya berkeyakinan bahwa di antara Anda ini, sebagian besar nantinya menjadi tokoh penting di masyarakat, menjadi pemimpin di berbagai institusi negara, sehingga akan menjadi penentu nasib bangsa ini. Pendidikan Pancasila ini pada dasarnya merupakan sebuah usaha terencana yang dilakukan secara sadar untuk menjadikan mahasiswa mampu mengembangkan potensinya, memperoleh pengetahuan, kepribadian, dan kompetensi keahlian yang kuat. Pendidikan Pancasila mengembangkan potensi akademik, menyiapkan mahasiswa yang dapat hidup dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, membangun budaya Pancasila, serta mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai misi pendidikan Pancasila. Sebagai misi pendidikan Pancasila akan mengantarkan pada perwujudan kepribadian sivitas akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Masih banyak lagi hal-hal yang sekiranya menjadi harapan penting pendidikan Pancasila diberikan, dan jumlah yang banyak itu sekiranya itu menjadi tugas Anda untuk menemukannya. Terkait dengan seberapa diperlukannya pendidikan Pancasila, tidak bisa dipungkiri bahwa Pancasila atau pendidikan Pancasila mendapatkan tempat yang sangat luar biasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ada banyak regulasi yang dihadirkan untuk memberikan posisi yang kuat pada pendidikan Pancasila. Posisinya yang sangat luar biasa itu secara sederhana dapat terlihat pada banyak hal. Satu di antaranya adalah pendidikan Pancasila diberikan kepada Anda sejak duduk di bangku sekolah hingga di bangku kuliah. Anda saat ini telah menjadi seorang mahasiswa, masih juga diberikan atau disungguhkan pendidikan Pancasila di awal-awal perkuliahan Anda di kampus sebagai mahasiswa baru, sebagai calon intelektual muda bangsa ini. Itu juga merupakan bentuk apresiasi tinggi yang diberikan negara ini pada pendidikan Pancasila. Terlepas pada disenangi atau tidaknya, karena saya
saya menganggap bahwa dua variasi jawaban senang atau tidak pada pendidikan Pancasila hanyalah pada aspek bagaimana institusi pendidikan tersebut memberikan perlakuan kepadanya atau kepada pendidikan Pancasila. Institusi pendidikan yang memberikan perlakuan yang baik terhadap pendidikan Pancasila dengan memberikan tenaga pendidik yang memiliki sumber daya mumpuni dan kompetensi yang kuat, maka pendidikan Pancasila pun menjadi disenangi peserta didik. Perguruan tinggi yang akan menjadikan Anda sebagai manusia yang profesional tidaklah cukup. Maka perguruan tinggi melalui pendidikan Pancasila ini tidak hanya menjadikan Anda sebagai manusia profesional, namun juga bermoral. Sekiranya itulah yang bisa menjadi jawaban jika Anda mempertanyakan perihal mengapa Anda yang saat ini duduk di bangku kuliah bukan pembinaan pendidikan Pancasila ternyata juga diberikan atau disungguhkan mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Di samping mata kuliah pendidikan Pancasila ini menjaga masyarakat Indonesia agar tidak kehilangan budayanya dan memperkuat identitasnya di tengah berbagai bangsa yang ada di dunia. Pengutamaan pendidikan Pancasila juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan perubahan, infiltrasi budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, hingga pada perkembangan aliran-aliran yang mengandung perpecahan anak bangsa. Etika tokoh politik nasional yang jauh dari keteladanan, sosok negarawan yang bisa dihitung jari, korupsi dan peredaran narkoba yang terlihat dengan jelas dan tidak bisa dikendalikan. Itu semua merupakan gambaran bagaimana generasi dan anak bangsa ini ke depan. Pada Pancasila ini dititipkan sebuah harapan agar kiranya keberadaannya itu bisa berkontribusi dalam memberikan sebuah kesadaran-kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan dalam kehidupan bernegara. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Semangat kesatuan dan persatuan, norma-norma dalam pergaulan, kesehatan mental bangsa, penegakan hukum dan ideologi Pancasila. Kesadaran-kesadaran akan hal itu sangat penting. Pentingnya dikarenakan tidak ada jaminan keberadaan dan eksistensi bangsa ini, bangsa dan negara ini. Diibaratkan sebagai makhluk hidup yang dalam perjalanannya diketahui hidup, tumbuh, berkembang dan mati. Bangsa dan negara ini pun demikian, bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan bubar. Ada banyak kasus yang bisa dijadikan sebagai referensi kepada Anda tentang situasi yang mencekam itu. Punahnya sebuah bangsa di beberapa kasus bahwa faktor internal ditemukan sebagai penentu. Faktor internal itu tentunya tidak begitu jauh pada apa yang saya sebutkan itu, yaitu kurangnya kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, kurangnya perhatian untuk kelangsungan hidup generasi mendatang, kurangnya semangat kesatuan dan persatuan, ketidaktaatan pada norma-norma dalam pergaulan, kesehatan mental bangsa yang buruk, penegakan hukum yang jauh dari keadilan, dan ideologi bangsa yang melemah. Pancasila sejatinya dihadirkan guna membentengi moralitas bangsa ini, dan perguruan tinggi merupakan satu bagian yang diketahui mengambil peran ini, yaitu peran untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak hanya membangun kecerdasan intelektualnya, namun juga membangun kecerdasan emosional dan spiritualnya. Penting Anda ketahui bahwa pada dasarnya, sebelum Anda mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini, penting Anda memahami beberapa konsep penting sebagai dasar pendidikan Pancasila, yaitu dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bahasan tentang ini Anda bisa mengikuti link yang tersedia di bawah ini. Sekian untuk materi pengantar saya pada hari ini, pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.